Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh rahmat, jikalau sebentar kami hendak menerima firman-Mu, kami memohon agar kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami, Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu merupakan pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Matius, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Injil Matius, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia oleh setiap orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tentunya pada saat ini kita bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama, kita beribadah pada pagi hari ini. Tidak terasa Bapak, Ibu, bahwa kita saat ini sudah masuk di bulan Agustus. Kalau kita hitung-hitung, kita sudah lebih sekitar setengah tahun, paling tidak, kita beribadah di saat masa-masa krisis karena menghadapi pandemi virus corona. Namun kita bersyukur bahwa pada saat ini, kita semua, keluarga kita, masih diberikan kesehatan, masih diberikan sukacita, dapat merasakan kasih Tuhan. Itu semua karena kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Nah, pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Temanya adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Di situ mengkisahkan tentang bagaimana Yesus itu memberi makan 5.000 orang dengan mukjizat 5 roti dan 2 ikan.
Nah, kisah ini dimulai Bapak Ibu, dimulai ketika Yesus itu sedang mendengarkan berita. Injil Matius menceritakan bahwa Yesus mendengarkan berita. Berita tentang apa itu? Kalau kita perhatikan di perikop sebelumnya, itu Injil Matius menceritakan, mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes. Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Herodes karena Yohanes itu menegur Herodes karena dia mengambil istri Filipus saudaranya. Di situ Yesus mendengar berita itu, lalu menyingkirlah ia dari situ. Dia mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan penyingkiran Yesus itu, kepergian Yesus itu adalah sebuah kepergian yang penuh dengan duka cita. Karena Yesus itu mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, orang yang dia kenal. Nah, dikisahkan ketika Yesus menyingkir, dia sampai di darat karena dia menaiki kapal. Di situ Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan Yesus melihat mereka semua, banyak orang itu. Siapa banyak orang itu? Nah, Injil Matius itu menjelaskan bahwa sebenarnya orang banyak yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlantar. Mereka itu adalah orang-orang yang sakit. Karena sakit mereka dianggap najis, mereka dipinggirkan. Mereka adalah orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang secara sosial, mereka itu orang-orang yang lemah. Janda itu dianggap orang-orang lemah, jadi dia nggak dianggap di masyarakat. Nah, orang banyak itu adalah orang-orang yang terpinggirkan ini Bapak Ibu. Orang yang sakit, orang yang terasing. Dan di situ Yesus melihat mereka. Dan dikatakan selanjutnya adalah tergeraklah hatinya karena belas kasihan. Nah, dilanjutkan bahwa Yesus ketika melihat orang banyak itu, dia menyatakan belas kasihnya dan dia menyembuhkan mereka. Kisahnya dilanjutkan bahwa menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, "Guru, tempat ini sudah sunyi dan sudah hampir gelap. Suruhlah orang banyak itu untuk pergi ke desa-desa supaya mereka bisa makan." Para murid tahu Bapak Ibu bahwa mereka tidak banyak cukup sumber makanan untuk orang banyak itu. Namun perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini adalah sebuah perintah yang Yesus nyatakan kepada para muridnya bahwa mereka harus melayani. Mereka itu mempunyai tanggung jawab kepada orang banyak, orang-orang yang terpinggirkan ini Bapak Ibu. Dan di situ para murid berkata bahwa yang ada pada kami ini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya dialog ini ingin menunjukkan bahwa karakter dari para murid itu adalah mereka itu orang-orang yang sebenarnya kurang beriman, kurang percaya kepada Yesus. Mereka mengikuti Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan adalah Mesias, namun dalam perjalanannya ketika mereka berpelayanan bersama dengan Tuhan, seringkali para murid ini kurang beriman kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka sendiri itu ketika diutus, mereka dipanggil, kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama. Di situ para murid itu diutus oleh Tuhan. Namun mereka juga diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk bisa berkarya, ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Namun mereka seringkali kurang percaya, mereka kurang beriman, dan mereka sendiri tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, Tuhan Yesus kemudian menunjukkan kuasanya dengan dia mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Jadi maksudnya ketika Yesus menyatakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini bukan sekedar semata-mata membuat orang banyak itu yang mengikuti Tuhan Yesus menjadi kenyang saja. Namun kuasa yang Tuhan Yesus nyatakan itu juga ingin membuat para muridnya menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, penuh kuasa. Dan mereka, kalau mereka percaya
mereka pun sebenarnya sudah diberikan kuasa untuk ambil bagian dalam karya Tuhan itu. Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengusulkan setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari, kita renungkan pada firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kita dipanggil untuk meneladani Yesus yang penuh belas kasih itu. Kita diajak untuk meneladani bagaimana kasih Tuhan itu adalah kasih yang penuh dengan belas kasih. Bapak Ibu, belas kasih itu berbeda dengan simpatik. Kalau orang simpatik itu, misalnya orang di jalan, ketika dia sedang di jalan melihat ada orang jatuh. Nah, dia merasa simpatik, maka dia akan merasa, wah kasihan ya orang itu, dia jatuh. Namun ya udah, dia akan melanjutkan perjalanannya. Namun berbeda dengan belas kasih. Belas kasih itu Bapak Ibu akan membuat seseorang itu akan terdorong untuk melakukan sesuatu hal. Dia ingin terlibat dengan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh orang yang sedang menderita yang dia lihat itu. Ketika di jalan lihat orang jatuh, dia itu ingin menolong, sehingga dia akan berhenti lalu menolong orang yang jatuh itu. Itu belas kasih, berbeda dengan sekedar simpatik. Nah, para murid Bapak Ibu, mereka menunjukkan simpatik sebenarnya. Ketika mereka melihat orang banyak yang sudah hari sudah malam, mereka belum makan, mereka menyatakan simpatiknya bahwa mereka meminta Tuhan, orang banyak ini disuruh ke desa-desa lah, supaya mereka bisa makan, dan mereka ke kota lah kayak gitu. Mereka ada belas perasaan, simpatik. Namun ya sudah, mereka nggak ingin ikut campur untuk apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak mau namanya ikut mengurusi kebutuhan dari orang banyak itu. Namun itu berbeda dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya, sehingga dia melakukan sesuatu hal bagi orang banyak itu. Nah, inilah yang firman Tuhan yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah kita dipanggil, diajak untuk meneladani Yesus, yang kasih-Nya adalah kasih yang berbelas kasih. Nah, yang menjadi pertanyaan yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita adalah, selama kita melakukan pelayanan ini Bapak Ibu, kita melakukan pelayanan, segala pekerjaan kita, apakah itu dilandasi oleh belas kasih? Apakah itu dilandasi dengan kepedulian? Atau jangan-jangan yang kita lakukan ini hanya sekedar formalitas saja? Atau sekedar pencitraan? Jadi aku melakukan pelayanan, aku melakukan sesuatu itu supaya bisa dilihat orang banyak. Atau supaya kalau kita melakukan tangan kanan, supaya tangan kiri itu bisa mengetahuinya. Itu pencitraan. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah melayani yang didasarkan dengan belas kasih. Tidak mencari keuntungan diri pribadi, namun dia ingin memberikan untuk orang-orang yang dilayaninya itu. Itu yang dapat kita renungkan selama ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasih itu juga sebenarnya juga baik untuk diri kita pribadi. Ya, belas kasih itu sebenarnya juga baik untuk diri kita pribadi Bapak Ibu. Dalam diri kita itu ada 2 hal yang menggerakkan kita, yang mendorong kita. Yang pertama, itu munculnya dalam diri kita, hasrat namanya. Hasrat itu adalah dorongan yang muncul dari diri kita sendiri. Nah, kalau belas kasih, itu dorongannya itu dari luar. Contoh kalau hasrat, misalnya ada dorongan keinginan hasrat dari diri kita, misalnya ingin menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang pelayan, aku ingin melayani. Itu munculnya dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita memiliki keinginan itu, kita akan berkomitmen melakukannya. Aku ingin menjadi guru, maka aku akan melakukannya, berkomitmen menjadi guru yang baik. Aku ingin menjadi dokter, seorang pelayan, maka aku akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Ada komitmen, ada harapan. Nah, kemudian Bapak Ibu,
di tengah perjalanan, bisa jadi bahwa apa yang kita harapkan itu tidak sesuai, atau di lapangannya, di kehidupan kita, itu kita menemukan kekecewaan. Wah, aku sudah menjadi guru. Ternyata anak-anak yang aku didik, itu anak-anaknya gak bisa diatur. Misalnya kalau dokter, aku udah berkomitmen menjadi dokter yang baik. Namun saat ini ketika aku melayani orang, banyak orang-orang yang sakit. Banyak orang-orang di luar sana yang masih tidak peduli dengan kesehatannya. Orang yang masih tidak peduli dengan pentingnya untuk menjaga diri karena saat ini kita masih wabah corona. Itu banyak orang di luar sana yang masih tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa jadi ketika kita melayani di gereja, aku sudah bersungguh-sungguh melayani, ternyata orang yang kita layani di gereja itu orang-orangnya membuat kita kecewa, membuat kita marah. Seringkali keinginan kita, hasrat kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, disinilah Bapak Ibu, pentingnya akan belas kasih. Karena belas kasih itu termotivasi, didorong itu dari hal luar, bukan di dalam diri kita. Yesus Bapak Ibu melayani orang banyak. Namun kalau kita ketahui orang banyak itu, terkadang orangnya juga bukan orang yang menyenangkan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Matius pasal 12 ayat 23, di situ ketika orang banyak dilayani oleh Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, apakah kamu ini anak Daud? Pertanyaan ini Bapak Ibu kalau dipahami secara tata bahasanya, ternyata kata-katanya negatif. Jadi orang banyak yang dilayani oleh Yesus itu bertanya, oh kamu itu anak Daud toh? Kamu itu Mesias toh? Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan yang negatif, yang mungkin meremehkan gitu loh. Nah, itu yang dialami oleh Yesus Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus melayani, dia berhadapan dengan orang-orang yang terkadang mengecewakan, yang kadang-kadang membuat marah. Namun Yesus tetap bisa melayaninya dengan ketulusan hati. Karena apa? Tuhan Yesus melayani yang dilandasi dengan belas kasih, bukan sekadar hanya hasrat. Oleh sebab itu, ketika kita sudah berkomitmen dengan profesi kita masing-masing, entah itu menjadi guru, dokter, seorang pelayan di gereja, ataupun kita yang di tempat pekerjaan kita, di rumah kita, marilah kita melakukannya itu didasarkan dengan belas kasih. Kita melihat juga dari luar diri kita, kita belajar untuk memahami mereka, sehingga ketika kita merasa kecewa, kita merasa marah, ketika kita belajar untuk berbelas kasih, yang ada bukan lagi tentang diri kita, bukan tentang aku, namun sudah kita melihat orang lain. Kalau kita melihat kenapa anak didik ini, kalau guru anaknya nggak bisa diatur, namun kalau kita berbelas kasih kita bisa melihat hal lain. Kita bisa melihat bahwa oh anak-anak didik ini kalau aku tinggal, aku nggak mendidik mereka, mereka akan kasihan gitu. Kalau misalnya dokter tadi, dokternya mutung, nggak mau melayani lagi menjadi dokter, dia bisa memikirkan belas kasih. Kalau aku nanti nggak jadi dokter, gimana dengan yang lainnya? Padahal banyak orang yang masih membutuhkan aku. Inilah kita diajak Bapak Ibu untuk mari kita menumbuhkan belas kasih. Karena belas kasih itu juga baik untuk kita. Kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Kita akan menjadi orang yang lebih bahagia. Kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur. Itu hal pertama yang dapat kita pelajari. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk meneladani Yesus. Yesus yang memiliki belas kasih. Dan kita diajak untuk menyatakan belas kasih itu, menumbuhkan belas kasih itu dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah kita dipanggil untuk membagikan kasih. Tuhan Yesus ketika mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, di situ dikatakan bahwa ada sisa dari mukjizatnya itu, yaitu ada 12 bakul. Biasanya orang melihat bahwa wah sisa bakul ini menunjukkan bahwa
Tuhan itu berlimpah berkatnya. Sampai sisa-sisa, nggak bakal habis, nggak bakal kekurangan. Biasanya orang melihatnya menunjukkan tentang berlimpahnya berkat Tuhan. Namun Bapak Ibu, sisa 12 bakul ini Bapak Ibu, juga bisa dipahami bahwa itu merupakan panggilan bagi kita semua untuk membagikan berkat Tuhan itu kepada sesama kita. Karena tadi ada sisa 12 bakul, ketika orang banyak itu pulang, dia diminta untuk membagikannya juga kepada orang-orang di luar sana. Ada sebuah video yang dapat kita saksikan bersama tentang bagaimana kita membagikan kasih Tuhan. Jadi dikisahkan Bapak Ibu, ada seorang wanita, dia memiliki seorang ayah. Ayahnya itu adalah seorang tentara. Ayahnya bernama Gordon. Nah, ayahnya itu saat perang dunia itu dia pernah jadi tawanan perang. Dia merasakan seperti di neraka. Dia merasa ketika dia teraniaya di penjara itu, dia merasa bahwa sudah tidak ada kebaikan lagi di dunia ini. Namun ketika perang itu sudah selesai, dia berubah. Dia menjadi orang yang penuh percaya. Dan di situ dia membaktikan kehidupannya itu untuk berbagi kepada sesamanya. Namun ketika dia suatu ketika meninggal ayahnya itu, dia meminta kepada anaknya itu untuk menemui seseorang yang sudah merubah hidupnya. Nah, itu ceritanya bahwa dia ketemu dengan orang yang merubah orang ayahnya itu dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan sehingga ayahku bisa berubah?" Ternyata Bapak Ibu, yang dilakukan oleh perempuan tersebut hanya memegang tangan orang ayahnya itu. Dan hal itu menginspirasi orang tersebut, laki-laki itu, untuk dia mau berbagi kasih kepada orang lain. You didn't say anything? Anaknya baru tahu, perempuan itu, bahwa tidak ada yang dilakukan selain hanya memegang tangan ayahnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, video yang baru saja kita saksikan itu memiliki banyak pesan makna. Namun setidaknya yang dapat kita tangkap adalah kita dapatkan bahwa ketika kita melakukan kasih kepada seseorang dengan ketulusan, maka orang tersebut pun juga akan termotivasi. Orang tersebut akan terdorong untuk melakukan kebaikan juga, kasih juga kepada sesamanya. Jikalau kita sebagai orang percaya, kita menghayati belas kasih Allah, yang tadinya kita orang-orang berdosa, namun sekarang kita sudah ditebusnya. Marilah kepercayaan kita itu, iman kita itu kita tunjukkan dengan kita mau membagikan kasih Allah itu kepada sesama kita. Itu hal kedua yang dapat kita renungkan, kita dapatkan, bahwa kita dipanggil untuk membagikan kasih kepada sesama kita. Dan hal ketiga Bapak Ibu, yang dapat kita renungkan adalah kita diajak untuk melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita. Kita perhatikan Tuhan Yesus berkata, "Bawalah kemari." Ketika para murid di situ berkata, "Yang ada pada kami
hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Itu memberikan sebuah makna, pesan kepada kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita ingin menunjukkan belas kasih kita kepada orang-orang yang ingin kita layani. Namun di tengah jalan kita merasakan kegagalan, kita merasakan persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus meminta, bawalah kepadaku. Di situ bermakna bahwa kita diajak untuk melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, pelayanan kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita saja, mengandalkan diri kita saja, seringkali kita mengalami kegagalan, kita mengalami kekecewaan. Karena apa yang kita ekspektasikan, kita harapkan terkadang tidak sesuai. Nah, disinilah Tuhan mengajak, bawalah kepadaku, libatkanlah Tuhan. Dan akhirnya ketika kita mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, itu bukan lagi pekerjaan kita semata, itu bukan lagi pelayanan kita semata, namun itu adalah pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, yang ada hasilnya itu bukan kekecewaan, bukan kegagalan, namun berkat dan sukacita, dan Tuhan akan dimuliakan. Itu adalah pesan ketiga, hal yang dapat kita renungkan. Libatkanlah Tuhan, karena Tuhan mengundang kita, bawalah kepadaku. Demikianlah hal-hal yang dapat kita pelajari. Kita dipanggil untuk menyatakan belas kasih kepada sesama kita, dan marilah kita menyatakannya, belas kasih itu kepada sesama kita, dan jangan lupa, libatkanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami,
Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas lelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur jikalau saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang senantiasa ingin menyatakan karyanya kepada kami semua. Oleh sebab itu, jikalau saat ini di antara kami ada yang sedang berduka, ada yang sedang bergumul, ada yang sedang menghadapi masalah, ada yang sedang tidak merasakan pengharapan. Firman-Mu menguatkan kami bersama bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau peduli kepada kami, Engkau berbelas kasih kepada kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, agar kami memiliki hati yang peka akan kasih-Mu. Dan kiranya Engkau juga memampukan kami, agar kami dapat membagikan kasih-Mu itu kepada sesama kami yang membutuhkan. Dan jikalau dalam kami menjalankan tugas pelayanan kami ini, ada tantangan, ada persoalan, kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami, agar kami selalu melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Sehingga apa yang kami usahakan ini Tuhan, bisa menjadikan berkat, bisa menjadikan sukacita bagi sesama kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mengingat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang lemah secara fisik. Secara khusus kami mendoakan Bapak Nurbakti, Bapak Wirjanto, Bapak Setio, Bapak Apranto Joko Sampurno, Ibu Sumiem, Ibu Kristina, Bapak Edi Wahyudwi, Bapak Gangsar, Bapak Rusmanto, Ibu Sumaryati, Ibu Wiharti, Bapak Iwan, Bapak Lukas, Ibu Sutarmi, Ibu Yulianti, Ibu Indah Puji Astuti, Ibu Tersiana Yermiati, Bapak Rusjanto, ayahanda dari Ibu Duani, dan Saudari Eko Bambang Budi Purwono. Kami mendoakan mereka kiranya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan kasih Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka bisa pulih dan bisa menjalankan tiap aktivitas dan pelayanannya kembali normal. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang kesusahan, baik itu pekerjaan, baik itu mengenai ekonomi, baik itu mengenai pasangan hidup, maupun juga dengan segala pergumulannya. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga mengingat Tuhan kepada orang tua kami terkasih, Adi Yuswo kami, secara khusus kami mendoakan Ibu Surnarni,
Ibu Titik Widiati, Ibu Kristati Krisnanto, Ibu Sriyati Wiloto, Ibu Waluyo, Bapak Suwarjo. Kami mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan nyatakan kepada orang tua terkasih kami ini. Dan kiranya Tuhan selalu melindungi mereka, Tuhan selalu menjaga mereka, dan pakailah mereka untuk menjadikan teladan bagi kami semuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu, kiranya khususnya di GKJ Tangerang, begitu juga di Pepantan Serpong ini, Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pelayanmu, pemimpin gereja, baik itu dari pendeta, majelis, anggota komisi, bebadan, begitu juga jemaat, maupun juga simpatisan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam setiap pelayanan kami itu bisa memancarkan kasih kemuliaan Tuhan. Kiranya dalam setiap pergumulan gerejamu ini, secara khusus dalam pelunasan Sudirman 52, begitu juga Pepantan Serpong dalam pembiakannya, begitu juga pelunasan pastori, rumah pastori, kiranya Tuhan yang senantiasa campur tangan, Tuhan yang memampukan kami untuk dapat menjalankan tiap tanggung jawab kami dengan setia, dan kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Ya Tuhan yang mulia, pada saat ini kami juga teringat akan dunia yang kami hidupi saat ini yang masih bergumul akan wabah corona. Begitu juga saudara-saudara kami di luar sana yang masih berjuang dalam menghadapi wabah ini, para medis, tenaga medis yang terus berjuang, pemerintah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai kami semua, satukanlah hati kami, bukalah hati kami sehingga kami bisa peduli terhadap sesama kami. Kami mau menolong sesama kami dan kami mau bergotong royong satu dengan yang lainnya sehingga kami dapat menghadapi masa-masa krisis ini dengan bersama-sama dan menjalankan setiap tanggung jawab kami dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami naikkan doa-doa kami ini dan kami sempurnakan melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.